metode sekarang. Metode itu beda sama model gitu. Metode itu lebih spesifik lagi yang ada di dalam model gitu. Misalkan tadi kan kita di model itu ada jigsaw. Anak kemudian berdiskusi di kelompok ahli. Di dalam tahapannya jigsaw itu ada siswa dikelompokkan untuk berdiskusi. Nah, diskusinya itulah yang disebut dengan metode. Jadi metode ini selalu ngesub di model, di setiap tahapannya itu ada metode gitu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Misalkan metode tanya jawab. Ketika misalkan tadi guru dengan orientasi masalah, kan ada tanya jawab di situ. Nah, tanya jawabnya itu adalah metodenya. Kemudian ketika anak diminta misalkan menginvestigasi, kemudian hasil investigasinya kemudian dia mulai didiskusikan mana yang relevan dengan topik, berarti metode yang digunakan adalah diskusi. Ketika guru menjelaskan miskonsepsi yang ditemukan oleh siswa, maka di situ metodenya adalah ceramah gitu. Nah, jadi dalam model ada metode. Kemudian di dalam metode ada yang namanya taktik lagi. Taktiknya apa? Misalkan ketika guru menjelaskan kepada anak-anak yang kecenderungannya dia kinestetik, guru tidak pakai dia visual atau audio, tapi dia lebih menggunakan dengan cara kinestetiknya. Itu sudah menggunakan taktik gitu. Sama-sama ceramah, tapi di dalamnya sudah menggunakan taktik yang berbeda didasarkan pada apa? Pada karakteristik visual yang dihadapi gitu. Jadi ketika kita bicara tentang metode, ada banyak sekali metode. Ada sosiodrama, kemudian ada ceramah, ada eksplorasi, ada demonstrasi, ada kerja kelompok, diskusi, karya wisata, kemudian kerja lapangan dengan drilling, permainan. Ini adalah contoh-contoh dari metode yang ada di dalam modelnya kita. Bisa berapa? Bisa 1, 2, 3, bisa lebih gitu. Tergantung dari tahapan belajar pada model pembelajaran gitu. Sorry Pak. Saya mau tanya, metode ini dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Berarti kalau dengan menggunakan metode yang berbeda untuk menyampaikan materi yang sama kepada anak yang berbeda, itu kan termasuk pendekatan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi juga dong sebenarnya. Iya, betul. Betul, Bu. Jadi ketika ibu memilih taktik yang berbeda pun nanti seperti tadi misalkan karena kecenderungan di kelas ini anaknya visual, saya ketika menjelaskan menggunakan visualisasi itu sudah bicara tentang diferensiasi. Gitu. Ya. Semakin diperkaya ya teman-teman pemahaman diferensiasi ya. Karena kan selama ini kita memahami diferensiasi itu harus sesuatu yang benar-benar berbeda Pak. Kalau saya pakai lembar kerja pun, lembar kerjanya harus beda. Gitu. Sampai ke metodenya pun bisa berdiferensiasi pemilihannya dengan mempertimbangkan karakteristik siswanya. Sampai seandainya materi belajarnya sama, tapi metodenya yang digunakan gurunya berbeda untuk menyampaikan itu pun sudah termasuk diferensiasi ya sebenarnya. Betul. Jadi ada banyak sekali implementasi diferensiasi itu. Dari lembar kerjanya juga, seperti yang Bu Foni bilang, dari cara penyampaian, pemilihan metodenya, bisa jadi juga pemilihan model pembelajarannya juga bisa walaupun dia tujuan pembelajaran sama, materi sama, tetapi karena karakteristik anak berbeda, kita bisa memilih model pembelajaran yang berbeda. Yang penting adalah konsentrasinya adalah tujuan dari pembelajaran itu tercapai secara efektif. Nah, misalkan gini, tahap belajarnya ini yang saya ambil dari untuk TK ya Bu Foni ya, dari Kemdikbud ya. Jadi pembelajaran project based learning-nya pada kegiatan awalnya anak bersama guru memilih dan menetapkan topik project. Jadi di sini ada kolaborasi atau gotong royong antara guru dan anak untuk menetapkan topik. Berarti dia kalau kita hubungkan dengan 6 profil itu, dia ada gotong royongnya di sini. Kemudian berpikir kritisnya apa? Pasti anak akan berpikir tentang topik proyeknya. Kreatifnya misalkan di mana? Di pemetaan, membuat peta konsepnya dia untuk membagi
topiknya tadi menjadi sub-sub topik. Di situ dia ada. Ketika guru mengajak anak di awal pembelajaran dia mengutamakan Tuhan, menyerahkan diri seluruh aktivitas pembelajarannya, maka di dalamnya ada profil yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi korelasinya seperti itu. Di kegiatan awal saja guru sebenarnya sudah bisa melihat poin-poin ini sebagai bentuk dari pengejawantahan dari prototipe kurikulum Pancasila itu. Kemudian di sini sebenarnya ketika menetapkan topik ini kan guru juga bisa melihat kemampuan berpikir anak, kemampuan memberikan sumbangsi pemikiran, ide-idenya, itu bisa menjadi fokus dalam penilaian guru. Kemudian keberaniannya menyampaikan pendapat, mungkin juga bisa dipertimbangkan bahasanya yang digunakan oleh anak, walaupun dengan tingkat bahasanya anak-anak CPK itu bisa menjadi objek penilaian bagi guru. Kemudian ketika anak membuat peta konsep misalkan menjadi sub-sub topik ini, kemudian apakah di situ guru bisa melihat apakah anak ini memang sudah bisa memetakan secara konseptual dari ide topik proyek yang akan dibuat. Misalkan dari ada yang kecenderungannya dia memang sudah bisa secara mandiri memikirkan, ada yang perlu bantuan, perlu stimulus, ada yang memang sedikit-sedikit perlu bantuan, ada yang memang banyak, bahkan ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, itu bisa menjadi objek dalam penelitian dalam objek penilaian dari guru gitu. Jadi teman-teman dari tahap awal saja teman-teman sebenarnya sudah bisa memotret kemampuan anak. Jadi ketika kita bicara tentang project based di awal saja kita sudah bisa memotret anak itu berkaitan dengan spiritualitasnya, gotong royongnya, nalar kritis dan kreativitasnya. Ya, nah di sini. Kemudian di perencanaan, pada tahap perencanaannya, anak dibimbing dan dipandu oleh guru. Satu, menetapkan tujuan dan jenis karya produk sesuai dengan topik. Tentu ketika dia menetapkan tujuan, jenis karya, anak juga akan berpikir secara kritis kira-kira topik produk yang saya buat ini ketika saya misalkan udah diskusi sama guru saya, kira-kira bisa terselesaikan nggak? Guru bisa memberikan arahan semacam itu dengan kemampuannya yang ada seperti itu. Kemudian dia, kalau saya membuat proyek A, misalkan seperti Bu Koni membuat layang-layang kemarin itu menerbangkan layang-layang, anak kan diajarkan mulai mengidentifikasi kebutuhan bahan dan alat yang saya perlukan untuk membuat layang-layang itu apa saja. Nah, kemampuan dia mengidentifikasi alat dan bahan ini kan dia sudah berbicara tentang bernalar kritis. Ketika kemudian anak mengerjakan proyek layang-layangnya itu secara berkelompok, maka anak sudah bergotong royong. Maka profil gotong royong pada Pancasila udah muncul dia gitu. Kemudian berbagi tugas dan tanggung jawab ini juga bagian dari bagian dari bergotong royong. Kemudian ketika guru memberikan arahan bimbingan, misalkan karena kamu mau bikin layang-layang yang inovatif, ternyata kayaknya ini penting bagi anak untuk diajak misalkan kemana, ke Goang. Di situ kan banyak layangan misalkan untuk menginspirasi mereka. Nah, di situ sebenarnya ketika guru mengajak dia outing kelas, mengajarkan anak untuk bisa melihat dunia luar, kemudian bagaimana kreativitas yang ada di luar, kemudian menstimulasi mereka untuk berpikir, saya mau buat layangan seperti apa. Gitu. Kemudian kalau memang tidak ada, mungkin untuk secara lebih efisiennya mendatangkan narasumber pembuat layang-layang gitu ke dalam kelas, mendemokan, kemudian hasil karya membawa beberapa hasil karyanya dipajang di depan kelas untuk dilihat oleh anak-anak. Kemudian dan lainnya. Kemudian waktu pelaksanaan bagaimana anak diajar, guru gini sebagai fasilitator, guru jangan bilang gini, untuk perencanaan sekian jam ya, atau misalkan sekian pertemuan ya, penyelesaiannya sekian gitu ya. Enggak, anak diajak berdiskusi di situ. Tentu kan memang yang bisa memprediksi batasan waktu yang dibutuhkan oleh anak itu untuk mengerjakan proyeknya adalah guru. Tetapi dalam hal tersebut jangan menjadi Tuhan Yesus atas anak-anak itu yang serba tahu, tapi ajaklah anak untuk berpikir. Gitu. Ajaklah anak untuk berpikir. Nah, kalau kamu seandainya buat seperti ini, tanyain dia kira-kira untuk memotong untuk mengumpulkan bahan perlu berapa lama. Kita terus memancing dia dengan cara bertanya. Artinya apa? Kemudian kita sedang membangun building blocks di otaknya anak-anak untuk bisa mengestimasi waktu. Itu sebenarnya peran guru. Jadi dari situ dia semakin terlatih dia bahwa nanti tambah lama anak akan belajar dan semakin menguasai
building blocks-nya dia. Oh, kalau saya buat ini estimasi waktu yang dibutuhkan sekian. Makanya ada orang-orang tertentu yang kalau diberikan tugas tertentu dia akan bertanya, estimasi waktunya sampai kapan gitu. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Nah, karena memang dia sudah terbiasa dengan itu building blocks-nya dia gitu. Gitu. Nah, itu pentingnya. Jadi teman-teman justru yang ada di pendidikan PAUD ini adalah sebenarnya yang paling buat saya, teman-teman ini punya peran penting dalam membangun dan meletakkan dasar pendidikan bagi anak. Sebab kalau di sini salah, ke atas-atasnya dia akan goyah bangunannya itu. Makanya teman-teman harus benar-benar belajar di sini untuk mengembangkan, karena teman-teman yang meletakkan dasarnya. Mungkin saya hanya sedikit memantik aja Pak ya. Ya Bu. Kan selama ini tuh kita tuh sering dengar bahwa ada kebudayaan itu selalu disuapin. Terus habis itu harus dikasih contoh. Anak TK tuh harus dikasih contoh dulu, baru ngerjakannya sesuai contoh. Yang terjadi adalah seragam. Betul. Kreativitas terkungkung. Betul. Nah, tapi kalau kita kayak kemudian berpikir untuk tidak memberikan contoh pun sebenarnya itu tantangan ya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau kita mengajak anak-anak ke lapangan untuk melihat topik itu secara langsung, terus kemudian kita mendatangkan narasumber ini, sebenarnya itu bagian dari inspirasi ya Pak ya, bukan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk menjiplak atau mencontoh tuh enggak ya sebenarnya kan? Enggak, jadi stimulus ya. Oke. Jadi supaya bisa dibedakan gitu loh Pak, maksud saya. Karena kadang kan orang bilang sama sekali nggak mau memberikan contoh. Padahal kalau menurut saya contoh itu bukan contoh untuk dijiplak atau untuk di-copy, benar-benar copy, tapi itu bagian dari inspirasi kalau menurut saya gitu. Kalau contoh yang diberikan cuma satu, misalkan menggambar gunung dengan 2 gunung gitu dalam 1 lembar kertas, maka anak akan meniru seperti itu karena dia tidak memiliki alternatif stimulasi. Tetapi ketika guru menampilkan berbagai dimensi, misalkan pemandangan alam, ternyata ada yang gunung yang seperti ini loh, ada yang barisan gunung seperti ini, ada yang seperti ini, itu menginspirasi. Tapi kalau satu dia itu lebih cenderung anak menjiplak dia nantinya. Oke, jadi artinya guru harus lebih banyak mendatangkan berbagai macam bentuk ya. Iya. Maksudnya nggak yang ya kayak kemarin lah contohnya. Ibu Titin sama Bu Eti kan ngajarin bikin layang-layang gitu ke anak-anak. Tapi layang-layang yang kita berusaha sih Pak menghadirkan layang-layang tuh dengan berbagai bentuknya gitu. Sehingga anak-anak punya gambaran tentang layang-layang itu bermacam-macam. Jadi saya justru memiliki pemikiran begini. Ketika anak itu bisa keluar out of the box dari patron layangan yang ada, maka guru sebenarnya berhasil menstimulasi, atau setidaknya orang tuanya. Misalkan ketika anak diintervensi, diberikan stimulasi oleh orang tuanya. Ketika dia berpikir out of the box, itu saya pikir berhasil dia untuk membangun kreativitas ide bahwa melihat satu objek tertentu dari perspektif yang berbeda. Kalau bicara tentang kreativitas lah ya Bu ya. Ya. Oke. Thank you Pak. Kita lanjut ya. Pada misalkan kegiatan pelaksanaan, guru membimbing siswa untuk memperkirakan dengan gambar. Jadi kemudian misalkan dia membuat layangan. Kalau nggak salah kemarin Bu Poni sempat bilang bahwa anak bikin prototipe ya Bu ya, layangan yang akan dia buat itu. Nah, di sini dia misalkan ya, ketika guru dalam tahap pelaksanaannya, guru sebelum anak mengerjakan secara real layangannya, dia membuat prototipe dulu. Misalkan anak memperkirakan gambar, menuliskan apa, oh ini ketika outing class, jadi dia memperkirakan dengan gambar, menuliskan apa yang kira-kira mungkin dilihat ya, layangan-layangan yang ada di sana, misalkan di goang itu seperti apa ya dalam bayangannya anak-anak. Anak-anak diajarkan dia disitu tanpa melihat, jadi itu membangun nalar kritisnya dia. Jadi untuk memprediksi sesuatu. Kemudian anak dengan bimbingan guru mengamati, bertanya, mengumpulkan sesuatu berkaitan dengan topik. Kemudian setelah melakukan kunjungan, anak dibimbing untuk mengerjakan proyeknya dia. Kalau tidak salah dari yang saya baca juga dibuatkan prototipe. Anak diajarkan untuk membuat prototipe dari proyek yang akan dia buat.
dengan gambar lukisan dulu terlebih dahulu. Jadi di situ untuk menuangkan ide kreativitasnya dia, guru-guru bisa melihat ininya dia. Apakah mungkin ternyata mungkin guru juga bisa melihat gini, setelah dia diajak keluar ternyata ada ide-ide tertentu yang dia lihat yang bisa dia implementasikan dalam prototipe-nya dia. Ya, kayak gitu. Jadi ini dia teman-teman ya. Kemudian anak dibimbing membuat kesimpulan. Ini keren loh kalau seandainya anak TK bisa diajarkan membuat kesimpulan. Oh, kesimpulannya apa ya dari membuat proyek ini, kamu belajar tentang apa ya? Kemudian apa, ini kan berkaitan dengan refleksinya dia. Nanti teman-teman bisa lihat di ininya. Di contoh penilaian yang saya buat. Refleksinya misalkan dibuat apa? Apakah kesimpulan yang dibuat oleh anak berkaitan dengan topik yang dipelajari, itu bisa dalam bentuk penilaian refleksi nantinya. Kemudian refleksi yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan proses dan hasilnya, apakah anak itu bisa memahami, misalkan begini, oh tadi tuh saya ketika misalkan Bu Titin meminta saya untuk membuat prototipe, ternyata saya tidak bisa membuat prototipe, padahal saya banyak sekali melihat melihat model-model layangan yang ada di goa. Kira-kira apa ya kelemahan saya? Nah, ketika anak bisa mengidentifikasikan kelemahan dan kemudian dia memutuskan perbaikan ke depan, guru sambil bertanya lah kepada anak, kira-kira nanti ke depan kalau ada proyek yang sama seperti ini, apa yang akan kamu perbaiki supaya nanti ketika proyek kamu yang berikutnya kamu akan lebih lebih baik hasilnya, kemudian ya lebih sukses lah boleh dibilang seperti. Jadi ada ketika refleksi tidak hanya mengenali kelebihannya, mengenali kelemahannya, tetapi juga ajarkan kepada anak-anak untuk membuat komitmen perbaikan perilaku ke depan. Ini penting sekali. Seringkali ketika refleksi berhenti sampai dia mengenali kelemahan dan kekurangannya. Tetapi yang sebenarnya yang penting dibuat adalah membuat komitmen untuk perbaikan tindakan perilaku belajar ke depan. Gitu. Nanti akan kita lihat sebenarnya teman-teman ya di penilaiannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Teman-teman ada pertanyaan, silakan. Apakah sudah jelas? Ntar saya terus yang nanya loh. Ini Bu Foni kayak ikan yang lapar terus nanya terus ngejar gitu. Nggak cuma di sini tapi di kantor juga iya gitu. Jujur Pak, saya tuh karena saking apa ya, bener-bener terobsesi ya sama kurikulum prototipe ini, karena polanya tuh totally kalau buat saya memberikan keleluasaan sebenarnya. Tetapi kalau kita masih terkungkung dengan pikiran kita yang lama, kita nggak jalan gitu loh maksud saya. Contoh ya kayak tadi Pak Edwin bilang, kita ngomong sama anak-anak, yuk kita belajar topik apa nih? Anak-anak loh yang mendesain, anak-anak yang bilang, oh kita mau belajar topik ini mamanya gitu. Itu guru tuh belum tentu siap Pak semuanya. Pasti guru akan berpikir gini, loh kok murid yang nentuin nih temanya atau topiknya, nanti terus persiapan pembelajarannya bagaimana nih, RPPH-nya dan sebagainya. Pasti deh banyak yang bertanya seperti itu gitu loh. Pasti banyak seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kita tuh sudah dikondisikan oleh pemerintah harus siap dengan seperti itu Pak gitu. Iya. Nah, ini juga yang sedang kita alami kan saat ini. Terus kemudian kebetulan sih teman-teman udah mulai di TH udah mulai ngerti gitu loh. Bahkan kalau sampai yang sudah dimasukkan di RPPH itu pun nggak terlaksana tuh udah santai aja gitu. Mereka nggak yang gimana nih kok nggak terlaksana RPPH kita. Udah nggak, kita udah langsung banting setir kepada RPPH yang penyesuaian aja. Jadi penyesuaian tuh apa yang terjadi di lapangan ya udah itu yang ditulis gitu nantinya. Betul. Jadi kayak waktu itu pun kita harus belajar gitu teman-teman untuk waktu ya. Karena di sini kita masih belum fleksibel. Karena kita juga masih kadang nganggapnya ini tahap untuk doing-nya ya, pelaksanaannya ini mau 1 minggu. Nah, padahal kalau saya lihat kadang anaknya ini belum benar-benar dapat ya goalnya gitu tentang topik ini, belum benar-benar matang. Harus berani gitu guru-guru bilang,
jangan pindah topik dulu. Aku masih tetap mau di sini karena anakku belum siap, belum bisa, belum ngerti dan belum dapat. Jadi nambah lagi nih sekian hari atau nambah lagi sekian minggu. Itu sebagai kepala sekolah saya sudah oke, Pak. Saya izinkan gitu. Saya izinkan karena saya tahu bahwa kurikulum ini sangat fleksibel sekali yang prototipe ini gitu. Berarti nggak cuma kemerdekaan belajar, tapi kemerdekaan mengajar ya Bu ya? Iya betul, merdeka. Semua merdeka Pak ini. Kalau kita masih tetap terbelenggu ya dengan satu topik yang harus sekian minggu ya kita nggak merdeka itu namanya kalau menurut saya. Gitu. Nah, sekarang saya ngomong kayak tindak lanjut ya Pak ya. Jadi saya tuh selalu Pak, setiap project itu selalu saya ngincer beberapa anak-anak tuh selalu saya minta untuk bikin video, saya rekam. Karena saya kepingin tahu mereka belajar apa sih, kamu gimana sih perasaanmu dengan belajar kayak ini. Saya selalu rekam video ya mereka. Nah ada satu anak kemarin, dia ngomong gini, layang-layangku nggak bisa terbang. Saya bilang kenapa nggak bisa terbang layang-layangnya? Karena terlalu berat. Di sebelah mana ya? Apanya yang bikin berat? Saya tanya kayak gitu kan. Nah, terus dia bilang ini di bagian sininya, ini yang berat. Apanya yang berat? Saya bilang. Dia bilang besar. Apanya yang besar? Bambunya. Nah, dia bisa mendeskripsi seperti itu gitu loh Pak. Sampai nah, kalau gurunya nggak bisa kasih pertanyaan pemantik yang hot ya, yang higher order thinking skill, saya pikir itu nggak akan keluar dari anak. Betul. Jadi guru juga harus belajar literasi ya, bagaimana memantik anak-anak dengan bertanya yang benar gitu pada anak-anak sehingga anak-anak tuh jawabnya bisa harus berpikir gitu untuk menjawab. Nah, kalau anak saya kemarin ngomong Pak, ini berlebih berat, ini gini. Nah, itu kan refleksinya dia. Nah, tindak lanjutnya gimana? Orang layang-layangnya udah selesai topiknya. Nah, kan kalau dari tadi kalau Pak Edu ngajar kan dari refleksi harus ada next. Anak-anak udah bisa kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Tentang progres, tentang hasil proyek kan tentunya harus ada tindak lanjut ya. Nah, tidak lanjutnya yang dia tahu bahwa kalau ini berat, kalau bambunya berat. Nah, kan kita udah nggak bikin layang-layang lagi, Pak. Itu kayaknya gimana ya? Apa yang kita bisa lakukan untuk menstimulus hasil temuannya anak itu loh pada saat dia on project itu? Nah, kalau memang kalau saran saya, pandangan saya Bu ya, mungkin bisa dipertimbangkan lah teman. Kalau seandainya misalkan dari topik layang-layang itu sudah selesai dan program setelah anak bisa menemukan kesalahannya dia sehingga hal tersebut perlu diperbaiki, mungkin diberikan dia tugas mandiri di rumah, yang artinya dia tetap dia mengerjakan mandiri di rumah. Pembelajaran di dalam kelas masih bisa dilanjutkan. Nanti bisa saja nanti ketika ibu nanti misalkan nanti kalau layanganmu sudah jadi kita bawa sini ya, kalian jam istirahat kita terbangkan gitu sebagai bentuk penghargaan yang kita berikan kepada anak yang telah mengambil tindak lanjutnya seperti itu. Oh, jadi kita bisa kasih over ya? Iya, tugas mandiri di rumah. Tugas mandiri. Gitu ya, berarti, tapi harus dikomunikasikan ke orang tua ya. Betul. Jadi peran guru di situ sebenarnya bertemu dengan orang tua. Ini tadi kita sudah menerbangkan layang-layang dan kebetulan dari layangan si anak ini tidak terbang. Dari hasil refleksi dirinya, anak sudah menemukan kesalahannya, kenapa layangannya tidak tidak bisa terbang. Nah, untuk menghargai hasil refleksinya dia, kita menawarkan program tindak lanjut bagi dia adalah dengan tugas mandiri, membuat layang-layangnya itu perbaikannya nanti kita akan terbangkan sama-sama. Ketika misalkan layangannya bisa terbang di depan teman-temannya, pasti dia senang. Pasti anak-anak merasa rasa bangganya, semangat gairah belajarnya semakin tinggi dia. Berarti bahwa ketika layangan saya tidak bisa terbang, saya tidak totally gagal. Saya tidak sebut orang lain, tapi saya punya kesempatan masih lagi untuk memperbaiki diri. Jadi jangan sampai nanti kegagalan itu membunuh antusiasme belajar anak itu.
Nah itu yang belum kepikir kemarin ya, Ibu Titin, Bu Eti ya. Kemarin nggak kepikir. Soalnya takutnya kalau yang apa ya, kita bagusnya sih kita udah bilang bahwa kegagalan itu juga bagian dari pembelajaran. Jadi nggak apa-apa kalau 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 nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Tapi kemarin tuh Pak, walaupun layang-layang nyungsep itu anak-anak seneng kemarin. Pasti lah karena hasil karya sendiri. Layang-layang nyungsep. Itu benar-benar nyungsep tuh kemarin. Kita coba ya ke berikutnya ya, masih ada beberapa slide sih. Nah ini yang tindak lanjutnya, kalau dia memang seperti itu mungkin ya, kalau memang ada program pameran bagi anak-anak misalkan dengan mengundang orang tua, bisa misalkan mengundang ya kalau kondisi COVID seperti ini ya mungkin kita belum bisa mengundang dari sekolah lain atau mungkin perwakilan dari sekolah lain yang diatur secara bertahap, bisa jadi sebagai bentuk apresiasi terhadap proses kinerja dan proses belajar anak, jadi kita bisa melakukan pameran hasil. Atau kalau memang seandainya memang sekolah punya program seperti open house misalkan, jadi proyek-proyek yang ada itu kemudian di-display pada saat hari pameran, kita bisa ini undang dinas dan melihat. Nah ini adalah sebagai program kegiatan lanjutan atau kegiatan tindak lanjut teman-teman. Nah di sini kenapa dia bisa bergotong royong? Karena dalam menentukan pameran itu jangan guru yang membuat konsepnya, jangan guru yang men-setting semua, tapi ajak anak untuk berkolaborasi, memikirkan, tanya dia konsepnya mau apa, jadi dia bernalar kritis di situ. Kemudian ketika mengerjakan itu dengan sesama anak-anak itu dia bergotong royong. Kemudian di situ dilatih kemandiriannya. Ketika ide-idenya dia muncul, kemudian dia bisa mengimplementasikan, dia sebenarnya belajar kreatif gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena kita ingin tampil sekolah kita itu kelihatannya rapi, kelihatannya wow, tapi semuanya intervensi guru di situ. Sebenarnya kita tidak sedang mengajar anak, tapi sedang kita membangun self pride-nya kita gitu. Nah, tapi kalau kita mau concern pada perilaku belajar anak yang bertumbuh sesuai dengan prototipe kurikulum Pancasila, ya harusnya kita lebih mendorong anak lebih ini, memberikan kesempatan peluang anak merdeka menyampaikan idenya, merdeka untuk mengimplementasikan idenya, merdeka mengeksekusi idenya. Gitu.